Om Swastiastu, saya akan presentasikan tentang Systematic Reference Review SAL. Itu ada daftar isinya, bisa lihat sendiri. Habis itu yang pertama, itu ada mengapa literature review penting. Bukan sekadar membaca, literatur review adalah bingkai dari keseluruhan tahapan penelitian. Untuk tujuan utamanya mendalami bidang dan topik penelitian, menentukan state of the art atau posisi penelitian kita dibanding orang lain. Yang kedua, yang mencari masalah penelitian yang solid. Experience maintenance 10% paper berkualitas dari jutaan paper yang ada. Visualisasikan visual, itu ada icon target, filter atau diagram di prima literatur. Habis itu ada hierarchy, itu ada sumber intensif, ada yang pertama, prioritas utama paper jurnal, terus eksepsi, reference, conference atau WAS, itu yang kedua ada pendukung, book center, seri terkenal seperti LNSC, Conference of Conference, Services, dan tersediasi. Yang terakhir ada laporan organisasi terpercaya atau WHO, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tips menggunakan trimangold.com. Cek kualitas jurnal RQ yang merupakan dalam kurung RQ sampai R4, RQ1 sampai RQ4. Visualisasi visual terhadap KBNG atau prima sumber literatur. Habis itu jenis-jenis paper yang dibaca. Textbooks memahami definisi data dasar, misalkan apa yang densitometry, habis itu ada survei atau review. Paper itu ada mengakum satu bidang ilmu baca ini dulu. Habis itu ada critical paper, itu hasil eksperimen detail, fokus baca, abstrak, penerawan internal, hasil riset, dan visual. Itu ada diagram alur pembaca literatur dari umum sampai spesifik. Itu ada apa itu dari definisi, itu proses mengidentifikasi nilai dan menginterpretasi seluruh penemuan penelitian pada topik tertentu secara sistematik. Kedua ada perbedaan dan tradisional review, objektif, transparan, dan dapat direkayasa karena protokol jelas. Itu yang terakhir ada visual, diagram alur SAL, dan review tradisional. Habis itu ada tahapan yang melakukan SAL bagian 1. Itu yang pertama ada formulasi referensi RQ atau RQ, apa yang ingin dicari, contoh metode yang paling akurat untuk prediksi X. Yang kedua ada ICO framework, itu ada formulasi bidang atau objek, habis itu ada implementasi metode atau algoritma, habis itu ada kombinasi atau pengembangan, habis itu ada kombinasi atau outcome, itu ada hasil yang diukur atau akurasi. Yang terakhir ada visual, tabel atau diagram pie. Terus yang tahap kedua dari SR itu sendiri adalah string kata kunci pencarian kuat, seperti
seperti operator OR dan AND, database versi triple A, environment, version, SM, dan lain-lain, instruksi dan evaluation, sengaja paper diterima atau ditolak maksimal 10 tahun. Terakhir, visual contoh review, pencarian dan review code information. Itu ada kualitas data. Habis itu ada data information, ambil poin-poin penting dari puluhan paper ke tabel Excel. Habis itu ada kualitas assessment, menilai kualitas paper, tujuan jelas dan validasi kuat. Ada verifikasi ringkasan temuan untuk menjawab RQ, dan terakhir ada visual contoh tabel evaluasi data kualitas. Itu ada kesimpulan dari SAR dari masa ke masa. SAR membantu menemukan navigate pencegahan penelitian. Hasil SRR adalah melandaskan untuk mengusul metode pembaikan baru di bagian 3, bab 3, target akhir bab 2 yang sistematik dan siap dipublikasikan. Visual ada Filfarkar dan SRL, reference dan metode baru. Itu yang di bawah adalah contoh gambar dari kedua. Itu yang pertama itu ada diagram batang, kedua ada diagram lingkaran. Ini penjelasannya. Itu berikut hasil dari visualisasi dari distribusi topik dari contoh SAR. Tapi batang melihatkan jumlah studi per topik menunjukkan paling banyak yang diikuti oleh RRP dan komunikasi komputer. Yang kedua ada grafik lingkaran menunjukkan proporsi masing-masing topik secara persen, sehingga terlihat seberapa dominan tiap topik dibandingkan yang lain. Mungkin sekian dari saya. Mungkin saya memberikan Bapak Santi. Om Santi 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 Om.